Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Doapedia. Salah satu cara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan keinginan kita adalah dengan berdoa. Selain berdoa, kita juga harus ikhtiar berusaha untuk mewujudkan keinginan tersebut. Doa dan usaha haruslah seimbang agar keinginan kita lekas terkabul. Jika hanya berdoa tanpa usaha, itu akan sia-sia. Dan jika hanya berusaha tanpa berdoa, itu berarti sombong. Perlu diketahui bahwa berdoa merupakan salah satu perintah Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Surat Al-Mu'min ayat 60. Lalu doa-doa apa saja yang dapat menunjang agar keinginan kita tercapai? Berikut penjelasannya. Nah, sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Doapedia. Aktifkan ikon lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar doa, amalan, dan juga khasanah pengetahuan mengenai Islam. Adapun bagi Anda yang suka dengan video kali ini, silahkan klik tombol like, bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. 10 doa mustajab agar keinginan tercapai. Pertama, membaca surat Al-Fatihah. Salah satu bacaan surat yang mustajab dijadikan doa agar keinginan tercapai adalah surat Al-Fatihah, yang merupakan ummul kitab atau induk dari Al-Quran. Surat Al-Fatihah juga merupakan surat yang wajib dibaca ketika sholat. Ayat kelima surat Al-Fatihah yang berbunyi, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in", yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya pada Engkaulah kami meminta pertolongan. Inti dari ayat tersebut adalah bahwa kita mengakui hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan apapun yang tidak sanggup dikerjakan sendiri. Dengan banyak membaca surat Al-Fatihah diharapkan doa kita akan cepat terkabul, sebagaimana inti dari ayat kelima surat tersebut. Kemudian yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini hanya terdiri dari 4 ayat. Adapun inti dari surat ini adalah mengesahkan Allah. Kelebihan dari surat ini adalah seperti membaca sepertiga Al-Quran, asbab masuk surga dan asbab terampuninya dosa. Membaca surat Al-Ikhlas juga dapat membantu terkabulnya sebuah doa. Dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya Rasulullah mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi, sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang jika ia diminta dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkannya." Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, membaca doa hajat. Begitu banyak doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk kehidupan sehari-hari, mulai dari doa untuk makan, saat bercermin, masuk kamar mandi, dan lain sebagainya. Doa-doa tersebut diajarkan kepada kita agar setiap perbuatan yang akan kita lakukan hendaklah meminta perlindungan kepada Allah. Begitupun ketika kita saat memiliki hajat, kita dianjurkan untuk melakukan sholat hajat dan berdoa. Selanjutnya, yang keempat adalah membaca surat Al-Baqarah ayat 285-286. Ayat-ayat ini merupakan ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Biasanya ayat-ayat ini dibaca setelah ayat kursi atau sebagai penerus dari ayat kursi ketika hendak memanjatkan hajat atau keinginan. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kecukupan yang dimaksud adalah dalam hadis tersebut kecukupan bagi dunia dan akhirat. Maka segala kebutuhan kita di dunia dan di akhirat akan terpenuhi jika kita mengamalkannya dengan baik. Tentunya di samping itu kita juga harus senantiasa taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kelima, perbanyak berzikir. Berzikir artinya mengingat Allah. Dengan memperbanyak mengingat Allah, maka kita pun akan lebih sering diingat oleh Allah. Logikanya seperti itu.
Selain itu, apabila kita sering mengingat Allah, maka akan lebih mudah terjaga dari perbuatan maksiat yang dapat menghambat terkabulnya sebuah doa. Yang keenam, perbanyak membaca istighfar. Alasan utama seseorang berdoa kepada Allah adalah agar segala kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Entah itu masalah ekonomi, konflik sosial, pekerjaan, atau lain sebagainya. Membaca istighfar dapat mengeluarkan kita dari segala kesulitan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan melapangkan kesusahannya, memberi jalan keluar pada setiap kesukarannya, dan memberi rizki tanpa diduga-duga." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Yang ketujuh, membaca ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi yang merupakan ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah disebut sebagai ayat kursi karena isi dari ayat tersebut menjelaskan tentang kemartabatan Allah dan mencakup nama Allah yang paling agung, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Karena alasan tersebut, ayat ini juga diberi julukan sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Keistimewaan tersebut memberi nilai tambah ketika kita membacanya saat memiliki hajat atau keinginan agar tercapai. 8. Membaca Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah sebutan bagi nama-nama Allah. Jumlah dari Asmaul Husna ada 99. Beberapa manfaat dari membaca Asmaul Husna diantaranya mendapatkan kebaikan, berkah, perlindungan dari Allah dan dikabulkannya doa-doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Surat Al-A'raf ayat 180. 9. Membaca salawat Nabi. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan suatu penghormatan kepada beliau. Bahkan Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi. Suatu perbuatan yang amat tidak terpuji apabila kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, maka kita tidak bersolawat kepadanya. Selain bersolawat merupakan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan solawat juga dapat menjadi asbab terkabulnya doa. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Saya mendengar bahwa doa itu ditahan di antara langit dan bumi, tidak akan dapat naik sehingga dibacakan selawat atas Nabi Muhammad SAW." Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian 10. Membaca surat Yasin. Selayaknya sebuah tubuh yang memiliki jantung, Al-Quran juga memilikinya. Jantung Al-Quran adalah surat Yasin. Keistimewaan dari surat Yasin sangatlah banyak. Salah satunya adalah diampuni dosa-dosanya. Dengan diampuninya dosa akan membuat diri kita menjadi lebih bersih, sehingga dalam berdoa kita dapat dikabulkan dengan cepat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Yasin di permulaan siang dan mendahulukannya di depan hajatnya, maka hajat itu akan terpenuhi." Hadis riwayat Al-Bashisyaihi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan itulah 10 doa-doa mustajab agar keinginan tercapai. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.